masyarakat terkait pencalonan Rhoma Irama. Ya. Lanjut ke yang tadi Bang Haji, apakah Anda tidak merasa dimanfaatkan oleh PKB? Tadi Mas Yunarto sudah mengatakan ini dimanfaatkan untuk mendulang suara jelang pileg saja. Anda tidak merasa seperti itu atau Anda tetap merasa percaya diri kalau memang Anda dibutuhkan untuk sebagai calon presiden dari PKB? Ya berarti saya someone bukan no one. Kalau memang bisa bermanfaat untuk bangsa ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak bangsa, banyak orang gitu kan. Nah, tetapi saya kenal Caimin ini bukan baru sekarang. Dari hati ke hati itu saya sampai detik ini tidak melihat, saya tidak bersuudzon kepada beliau ya. Saya tidak melihat beliau main-main atau tricky dan sebagainya sampai detik ini. Tapi Bang Haji, kan ada calon lain juga, ada Pak Mahfud MD, kemudian ada Pak Yusuf Kalla juga. Dua tokoh ini orang yang cukup punya nama juga dalam dunia politik. Nah, tadi kalau Mas Oto bilang, kenapa tidak langsung dideklarasikan saja? Karena dalam pandangan saya secara pribadi, ketika Anda sudah mendeklarasikan, artinya kita pasti fokus berjuang untuk ke situ. Dan masyarakat juga jelas, oh Bang Rhoma jadi tuh maju, gitu kan? Gimana tuh Pak? Sebetulnya pertama saya ingin katakan bahwa yang namanya faksionalisme di dalam semua partai itu ada. Tentu begitu ya di PKB ada faksi Mahfud, ada faksi Yusuf, dan itu sebuah realitas objektif dalam setiap organisasi, apalagi parpol pasti ada. Tetapi yang pasti bahwa statement dari Muhaimin Iskandar saya rasa berulang kali sangat jelas gitu ya, bahwa beliau sebagaimana kemarin di dalam peresmian posko, beliau menyatakan bahwa pencapresan Rhoma final gitu kan. Nah ini ucapan seorang ketua umum saya rasa valid ketimbang ucapan di bawahnya gitu. Baik, Bang Haji ditahan dulu Bang Haji. Ada pemirsa yang ingin berkomentar, kita dengar dulu suara dari masyarakat. Ada Pak Edi di Cakung, Jakarta Timur. Selamat malam Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo. Ya, terputus. Saya mau melanjutkan bertanya, Bang Rhoma. Tadi Anda mengatakan pencapresan Rhoma ini final, disebutkan oleh Muhaimin Iskandar juga. Tapi apakah bisa nggak Anda menilai apakah ini realistis atau tidak sih? Yang mengatakan itu ketua umum. Yang mengatakan itu ketua umum. Bahwa ini realistis atau tidak, Anda bisa menilai. Saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda realistis atau tidak pencapresan Anda? Why not? Karena saya siap jadi presiden, saya siap memimpin bangsa ini. Karena kenapa? Kenapa selama ini sebetulnya saya sudah memimpin bangsa ini secara informal. Ketika saya berkhutbah di masjid-masjid, ketika saya mendapatkan tablik akbar yang dihadiri ribuan umat, itu semua di pengarahan kepada umat, kepada bangsa. Bang Haji, tapi memimpin umat dengan memimpin negara kan berbeda, Bang Haji. Iya, tidak ada seorang pun dari capres kita yang punya pengalaman memimpin negara, kecuali incumbent misalnya ya. Semua kita tidak punya pengalaman memimpin negara, tetapi paling tidak yang namanya jiwa kepemimpinan itu mutlak harus menjadi syarat daripada seorang presiden gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan kita ada penelpon lagi. Leadership gitu. Oke, ya. Ada seorang penelpon Bang Haji yang kita akan dengarkan. Selamat malam. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Pak Edi. Selamat malam. Ya. Iya, Pak Edi silakan. Dengan Pak Sam. Oh, Pak Sam, baik. Silakan Pak Sam. Ini saya komentari Bang Haji, kalau bisa nggak usah jadi inilah calon-calon ini nanti hanya dibikin. Ya begitulah, kasihan Bang Haji nanti suaranya hanya dimanfaatkan sama PKB. Begitu, jangan nanti Pak Haji diolok-olok jadi presiden dangdut. Malu. Oke. Itu Bang Haji. Baik, terima kasih Pak Sam. Silakan Bang Haji ini pendukungnya nih, jangan sampai diolok-olok jadi presiden dangdut katanya. Saya cuma ingin menyampaikan firman Allah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum.
jangan suka menghina orang karena sangat boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Itu satu. Yang kedua, saya lebih suka dihina ketimbang menghina. Saya lebih suka dihujat ketimbang menghujat. Kenapa? Yang pasti orang yang dihina itu berpahala. Jadi beruntung orang yang dihina, celaka orang yang menghina. Nah, baik. Bang Haji, untuk jadi capres itu persaingan sangat ketat, Bang Haji. Yeah. Anda lawan politik itu akan menghajar, akan menjatuhkan dengan segala cara. Kita tahu dalam kehidupan Bang Haji itu ada beberapa sandungan. Mulai dari kasus SARA yang pernah dituduhkan ketika Pilkada DKI, kemudian ada kasus nikah siri Anda. Nah, Anda siap nggak menghadapi itu semua kalau itu kemudian diungkit-ungkit lagi untuk menjatuhkan Anda? Masalah seperti ini sudah saya hadapi sejak tahun 77. Mulai dari teror mental, bahkan sampai di-ban oleh TVRI 11 tahun. Bahkan dicoba pembunuhan, 4 kali saya dicoba dibunuh. Jadi hal-hal seperti ini buat saya hal yang terlalu biasa ya. Apalagi cuma pelecehan, apalagi cuma hinaan, hujatan, ya, fitnahan. Saya pernah dicoba 4 kali dibunuh pada zaman tahun 82 dulu. Jadi hal ini buat saya bukan suatu hal yang baru lah. Oke, Bang Haji tahan dulu. Kita ada penelpon lagi nih, Pak Edi. Selamat malam. Halo. Halo, dengan siapa, Bu? Halo. Halo. Halo, iya. dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Pak? Nursasi Sofyan. Pak Oke, Sofyan. Pak Sofyan, silakan Silakan. Pak Sofyan. Halo. Iya, silakan Pak. Ya. Saya caleg dari PKB. Nah, sebenarnya pencapresan Bang Haji ini sangat ideal untuk saat sekarang. Karena para pemimpin yang ikut sebagai capres ini saya anggap kurang memikirkan bangsa dan negara. Sementara Bang Haji itu selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik dari khotbahnya maupun dari lagu-lagunya yang diciptakan. Ya, langsung saja Pak Sofyan, apa yang disampaikan Pak Sofyan? Waktu kita terbatas. Ya, saya sangat setuju dengan Bang Haji sebagai capres dari PKB. Baik. Hidup Bang Haji. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Nah, sekarang sebelum ke Bang Haji, ke Mas Yunarto dulu. Mas Yunarto, Anda sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Haji, lengkap kita sudah tanyakan berbagai hal. Saya balik lagi, ini bukan permasalahan mengenai Bang Haji yang katakanlah cukup kontroversial dalam pemberitaan berkaitan dengan beberapa isu yang sempat muncul dan kemudian kita pertanyakan kapabilitasnya. Ini tidak berkaitan sama sekali dengan sosok Bang Haji secara pribadi begitu ya. Tetapi kenapa saya katakan ini tidak usah dianggap terlalu serius pencalonan ini, karena dalam undang-undang saya bicara secara politik. Ketika PKB yang dalam survei itu angkanya 4-6% menyatakan sudah memiliki capres, katakanlah betul seperti itu dan capresnya hanya satu. Tetapi kemudian berhadapan dengan undang-undang yang mengatakan bahwa harus dibutuhkan angka 20-25%. Sementara sampai detik ini kan kita tidak melihat ada partai lain katakanlah yang menyebut nama Bang Haji. ya. Artinya ini kan masih wacana, sifatnya masih utopis. Dan kemudian jangan kita masuk terlalu jauh ke dalam perdebatan politik infotainment yang berkaitan dengan Bang Haji dengan kapabilitas menjadi seorang presiden. Ini masih jauh sekali dan akan lebih tepat ketika kita lihat dari sisi momentum. Ini berkaitan dengan pileg saja. Mas Toto, ya. Kalau Filipina bisa punya estrada, kenapa Indonesia tidak bisa punya Roma Irama? Saya tidak berbicara mengenai artis dan kemudian bisa lompat menjadi seorang presiden. Saya tidak berbicara bagaimana latar belakang seorang pedangdut yang kemudian memiliki hambatan untuk menjadi presiden. Saya malah menolak pernyataan seorang capres kalau mengkait-kaitkan antara latar belakang misalnya pelawak atau pedangdut dengan masalah integritas. Itu saya sangat tolak dan itu menurut saya pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab. Saya tidak perlu sebut nama begitu ya, yang sedang ramai saat ini. Tetapi wacana ini kan menjadi kemudian mentah ketika Bang Haji juga tahu membutuhkan angka 20%. Oke, Mas Toto, singkat kata, artinya menurut apakah Anda, Bang Haji jangan-jangan cukup pede untuk menyatakan dirinya sebagai magnet elektoral, saya ini jangan-jangan bisa mengangkat suara PKB betul-betul dari 4-6% di survei menjadi 20%. 20% gitu ya?
permasalahannya adalah survei juga membuktikan angka Bang Haji juga tidak cukup kalau kita lihat di survei sekitar 3-5% sekarang dari beberapa survei yang ada yang menunjukkan sebetulnya Bang Haji tidak berada dalam posisi yang juga di atas PKB untuk bisa mendongkrak secara elektoral menjadi magnet. Mas Toto, artinya bisa dibilang kalau ini tidak realistis begitu sebenarnya pencalonan secara ini politik. Ya? Saya Ya, bukan bicara mengenai latar politik, belakang sebagai pedangdut ataupun gosip-gosip yang berseliweran, saya pikir itu bukan analisis politik. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, Bang Roma mungkin ada yang ingin disampaikan? Oh iya, bahwa kalau menurut Bang Toto tadi Roma Irama cuma wacana capres, karena belum ada presidensial threshold 20%, berarti semua juga wacana itu. Apalagi kalau bicara PDIP jelas beda dong surveinya Bang Haji. Sama seperti kalau ada partai lain yang di bawah 5%, saya juga akan katakan tidak serius. Itu ada partai baru, itu langsung pasangan presiden dan capres. Saya katakan tidak, saya katakan juga itu tidak usah ditanggapi terlalu serius. Karena dalam konteks politik berarti belum bisa dianggap sebagai capres yang real. Saya sepakat dalam konteks itu dengan Bang Haji. Anda terlalu khawatir kalau Roma jadi presiden. Padahal saya khawatir. Saya ingin tahu apa maksud Anda khawatir. Saya kasih tahu Anda sebentar. Saya mau bicara. Presiden itu takdir mubram. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Siapa presiden Republik ini sudah ditetapkan di zaman azali. Jadi nanti jangan Anda kaget kalau yang Anda tidak inginkan dia yang jadi presiden. Saya tidak pernah mengatakan siapa yang menginginkan. Jadi saya pikir harusnya Bang Haji berani bertanggung jawab statement tadi. Dan silakan jawab dengan analisis politik juga. Saya bicara undang-undang, saya bicara presidensial threshold, dan saya berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aturan. Berapa banyak yang tidak berkaitan dengan kepentingan subjektif, apalagi penilaian subjektif saya bahwa saya menginginkan atau tidak menginginkan. Saya hanya berbicara atas nama survei PKB angkanya 4-6%. Dan ada masalah ketika kemudian itu harus berhadapan dengan undang-undang. Sudah mencapreskan diri bahkan sama wapresnya pasangan itu apa menurut Anda? Loh, temanya hari ini kita bukan berbicara misalnya Bang Haji tadi sebutkan mungkin Wiranto dengan HT. Saya belak-belakan berbicara. Kalau temanya Wiranto dengan HT, saya akan mengatakan hal yang sama. Bahwa dalam konteks undang-undang itu juga tidak realistis. Sesederhana itu. Jadi tolong kita hilangkan prasangka dalam konteks kita berbicara mengenai aturan, apalagi Bang Haji akan menjadi seorang capres. Tapi Mas Toto dalam politik segala sesuatu bisa berubah loh. Silakan, itu mungkin saja. Dan saya pikir tantangan, dan Bang Haji yang harus bisa menjawab kalau dia bisa merasa dirinya adalah magnet elektoral, apalagi bisa mencapai 20% buat PKB, itu saya pikir hal yang baik buat PKB. Oke, baik. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bang Haji. Kita lihat saja hasilnya nanti ya, pas pileg nanti apakah benar-benar bisa mengangkat. Kita lihat nanti Bang Haji, terima kasih. Baik, terima kasih, selamat malam. Dan kabar petang akan kembali dengan informasi penutupan 4 gerbang tol dalam kota berdampak pada kemacetan di sejumlah ruas.